Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Bahaya narkoba memiliki dampak yang sangat serius dalam kehidupan kita, bahkan telah membahayakan bangsa dan negara. Di zaman sekarang, banyak sekali jenis narkoba yang disalahgunakan dalam penggunaannya. Salah satunya adalah jenis narkotika, yaitu kokain. Kokain merupakan salah satu jenis narkotika yang memiliki kesan negatif dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, kokain juga memiliki dampak positif apabila dipergunakan oleh pihak-pihak yang tepat dan profesional. Jika dilihat dari kacamata sejarah kokain ini ditemukan, akan ada banyak sekali dampak positif maupun dampak negatif dari kokain. Rumusan masalah: bagaimana sejarah ditemukannya kokain dan struktur kimianya? Apakah perbedaan antara kokain dan crack? Bagaimana cara kerja dan efek kokain di dalam tubuh? Sehingga memunculkan tujuan dari makalah ini, yaitu untuk mengetahui sejarah ditemukannya kokain dan struktur kimianya, untuk mengetahui perbedaan antara kokain dan crack, dan untuk mengetahui cara kerja dan efek kokain di dalam tubuh. Satu, sejarah dan struktur kokain. Di abad 19, kokain dianggap sebagai stimulan yang berguna, bahkan tersedia dalam bentuk obat-obatan yang dijual bebas untuk perawatan keluhan seperti sakit gigi atau radang selaput lendir. Seorang ahli bedah Amerika, William Shadwell, menggunakan suntikan kokain untuk menciptakan anestesi blok saraf pada tahun 1884. Sigmund Freud, penemu psikoanalis, mempelopori kokain sebagai anestesi lokal untuk operasi mata, sedangkan struktur kokain C17H21NO4. Perbedaan antara kokain dan crack. Kokain tradisional adalah garam hidroklorida, sedangkan kokain crack adalah molekul dalam struktur baik dalam bentuk ionik dan molekuler terlibat dalam pemrosesan kokain. Jika garam hidroklorida diasap dan dipanaskan akan menghancurkan sebagian besar kokain, sedangkan bentuk dasar molekul crack lebih mudah menguap dan bubuk kokain hidroklorida lebih banyak molekul kokain bertahan untuk diserap. Nama crack berasal dari suara retak atau letupan yang dihasilkan soda kue saat dipanaskan, baik selama pembuatan maupun saat diasapi. Kokain bekerja di stimulan sistem saraf pusat untuk menghambat saluran natrium yang menyebabkan efek anestesi karena mengganggu transmisi impuls saraf. Dan yang terjadi dalam tubuh yaitu konsentrasi darah semakin cepat berubah. Jika ditelan, kokain dihancurkan di dalam hati sebelum mencapai otak, sedangkan jika disuntikan atau dihisap maka akan mencapai otak dalam hitungan detik, yang berarti penggunanya capai kecanduan dan terus-menerus meningkatkan dosis. Di dalam hati manusia, ada enzim karboksilastase yang berguna untuk memetabolisme kokain. Dalam waktu 4 jam setelah menelannya, metabolit kokain dapat dideteksi di dalam urin. Perbedaan antara seseorang yang telah merokok crack adalah ketika kokain crack dihisap. Beberapa kokain diubah menjadi produk pirolisis yang tidak ditemukan jika dikonsumsi dalam kokain secara normal. Pada abad ke-19, kokain dianggap sebagai stimulan yang berguna dan tersedia dalam bentuk obat-obat bebas untuk mengobati seperti sakit gigi atau radang selaput lendir hidung. Sedangkan crack adalah molekul yang memiliki struktur ionik yang terlibat dalam pemrosesan kokain. Kokain bekerja di dalam stimulan sistem saraf pusat, mencegah retakan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan noradrenalin. Kokain berdampak pada pusat kesenangan otak. Selain itu, kokain juga merupakan penghambat saluran natrium sehingga menyebabkan efek anestesi dan mengganggu transmisi impuls saraf. Perbedaan besar yang terjadi dalam tubuh jika terdapat kokain yaitu konsentrasi darah menjadi semakin cepat berubah dan semakin cepat mencapai otak. Semakin banyak efek kokainnya akan tetapi semakin pendek efeknya.